Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Iya. Buya, kalau kita lihat di Al-Quran, Buya, nggak ada surah sholat, Buya. Ya, nama surah sholat nggak ada. Tapi perintahnya ada. Zakat banyak perintahnya dalam Al-Quran. Tapi haji itu khusus nama suratnya, surat Al-Hajj, surat ke-22 kan, Buya? Iya. Nah, berarti memang haji ini sesuatu yang apa ya, untuk hikmahnya sangat besar nih, Bu ya. Sampai ada nama surah tersendiri kan gitu, Bu ya. Iya, betul. Kalau tidak salah ini termasuk ibadah tertua juga, Bu ya. Oh iya, betul. Ya kan? Iya. Ada di padang Arafah dengan tempat wukufnya, ya kan. Terus waktu haji itu kita sampai dibawa juga ke ini, ke apa, Bu ya? Jabal Rahmah. Oh, Jabal Rahmah ya? Ke Jabal Rahmah itu ada kaitan-kaitannya nggak, Bu ya? Selain dari sa'i, tawaf itu, gimana kira-kira ini, Bu ya? Iya. Hikmah-hikmahnya ini, Bu ya? Ya, ini pertanyaan sangat lebih apa nih? Luas sekali nih ya. Sangat luas sekali nih. Tapi saya coba menangkap maksud pertanyaan Pak Satriawan ini adalah ini makna substansi daripada ibadah haji ini apa? Ya, betul. Jangan kita terjebak kepada rutinitas ritual secara fisik, tapi kita lupa terhadap makna substansinya. Makna substansi. Sehingga kita tentu sangat dimungkinkan kita tidak bisa nanti mendapatkan nilai-nilai kebaikan ya. Yang dihasilkan, yang sebetulnya yang bisa dicapai dengan ibadah haji. Karena Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, mari lebih khairan ifaqih fiddin. Orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, ifaqih fiddin, Allah akan memberikan kepadanya faqih, pengertian dan pemahaman dalam ibadah. Artinya apa? Ketika dia tidak faham, dia tidak mengerti substansi dari ibadah yang dia kerjakan, dia hanya terjebak kepada formalitas fisik saja, tetapi tidak memahami substansinya, maka kemungkinan dia untuk mendapatkan kebaikan itu sangat sedikit. Ya, oleh karena itu tentu perlu ada pemahaman kita terhadap nilai-nilai dan makna hikmah yang terkandung dalam ibadah haji itu. Nah, itu perlu, Pak. Sehingga sekarang ini kan banyak, Pak, alhamdulillah, umat kita di Indonesia ini karena kita mayoritas muslim, itu kan tidak sedikit, Pak. Setiap bulan itu jamaah umroh yang berangkat itu kan. Nah, itu kan artinya apa? Saya punya pandangan bahwa setiap orang muslim Indonesia ini pasti ada niatnya, pasti ada keinginannya untuk berangkat ibadah haji, minimal umroh. Apalagi yang sekarang ini sampai puluhan tahun harus nunggu nih. Waiting listnya luar biasa. Sekarang ini, Pak, 4.600.000 sekian, Pak. 4.600.000 lebih. Itu yang sudah waiting list, yang sudah bayar. Yang sudah bayar 25 juta itu. Tapi ada yang paling lama, Pak, itu ternyata masa tunggunya itu 22 tahun, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya sekarang ini umurnya 40 tahun, ya 20 tahun, 62 tahun. Kalau misalnya 50 tahun baru nanti mendaftar, 70 tahun baru berangkat. Ya, ini Pak. Jadi artinya apa? Ada keinginan yang luar biasa dari masyarakat kita ini untuk, ya paling tidak agak sekali mereka bisa untuk berkunjung ke Tanah Suci, ke Masjidil Haram dan ke Masjid An-Nabawi di Madinah itu. Nah, saya ingin begini, Pak, ingin sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara ibadah haji, ibadah korban, umroh dan segala macam itu tidak terlepas daripada sejarah Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Ternyata, Pak, Nabi Ibrahim ini dari 5 Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ini nabi yang dikaitkan dan selalu kita baca sholat kita, Pak. Salawat ya. Salawat itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Jadi Nabi Ibrahim ini kalau kita sebagai Muslim yang melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam itu, yang itu maka pada tahiyat akhir itu kita wajib baca sholawat dan malah kalau ada yang mengatakan pada tahiyat awal juga kita juga baca sholawatnya sampai ke Hamidul Majid, membaca nama Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau kita bicara kurban, bicara haji, maka sesungguhnya adalah membicarakan Nabi Ibrahim, karena ibadah kurban, ibadah haji ini termasuk ibadah yang tertua, Pak. Ibadah yang ya katakanlah tertua ini, ibadah yang disyariatkan oleh nabi-nabi dan Rasulullah SAW, dan kemudian syariat itu dijadikan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ini jadi sehingga di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Hajj yang Bapak bilang tadi, surah 22 itu dalam ayat 27-nya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan, ya, wa ala kulli dhamirin wa yatina min kulli fajjin namiq. Jadi setelah Nabi Ibrahim SAW itu membangun kembali Ka'bah, kemudian semua proses itu, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim itu wa'adzin finnas, serulah manusia. Adzan itu kan seruan, Pak. Adzan serulah manusia itu bil hajj, untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu jadi panggilan ibadah haji itu sudah sejak Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada sekarang orang kaya bilang saya belum dapat panggilan, itu nggak tahu kita itu orang kaya. Panggilan siapa lagi ya? Karena panggilan ibadah haji itu kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita buat bahasa sekarang, undangan, ya, undangan untuk melaksanakan ibadah haji itu untuk seluruh manusia sudah dilayangkan, sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan perintah Allah SWT itu kepada seluruh manusia, sehingga Allah mengatakan, nah nanti dengan undangan itu ya'tuka rijalan, ya nanti mereka ya akan datang kepada engkau, ya itu pada waktu itu ya Nabi Ibrahim dengan berjalan kaki di jalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan ya mana ada yang datang dengan onta-onta yang kurus, ya artinya saking semangatnya gitu, saking mereka punya keinginan, ya. Jangankan dengan pesawat yang kencang, dengan berbadan besar, berlebar, malah ada yang untuk memenuhi panggilan itu mereka datang dengan onta yang kurus, onta yang kurus. Coba bayangkan onta yang kurus. Pakai sepeda juga, ya. Mungkin sekarang sepeda lah, ya. Wa yatina min kulli fajjin namiq. Mereka akan datang dari seluruh pelosok negeri. Jadi bahwa hari ini dari mana-mana orang datang ke Masjidil Haram, itu mah sudah dinyatakan Allah SWT, sudah ada isyaratnya. 1400 tahun yang lalu Allah SWT turunkan firman ini kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dengan seruan ibadah haji yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim atas dasar perintah Allah SWT itu akan menimbulkan gelombang kehadiran orang semakin hari semakin banyak, min kulli fajjin amiq. Ya jadi ya tentu dulu mungkin barangkali yang dekat-dekat aja yang bisa pegang kontak, sekarang di mana-mana orang datang ya ke sampai sudah berkumpul di sana itu mungkin setiap ibadah haji itu sampai mungkin puluhan juta ya. Sampai puluhan juta mereka datang ke sana. Nah, ini Pak, artinya apa? Kita ingin harus memahami bahwa ini ibadah yang tertua, ibadah yang sangat luar biasa. Yang Allah SWT sudah perintahkan ribuan tahun, ya malah sebelum Masehi itu Pak. Masehi itu kan Isa. Sedangkan Nabi Isa itu sendiri kan cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim beranak Nabi Ibrahim beranak Ishak, Ishak beranak Yakub, kemudian nanti ada anaknya Bani Israel itu yang kemudian melahirkan ya nabi-nabi seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Jadi semenjak Nabi itu sampai malah ada cerita sejak menceritakan Nabi Harun pun itu konon kabarnya, tapi itu belum ada satu itu dia sudah juga berangkat ke dari Palestina itu ke
ke Arab Saudi itu, ke Mekah itu, dan itu malah ada yang mengatakan bahwa dia meninggal itu di Uhud itu. Itu artinya apa? Jadi orang yang ziarah, yang haji, yang berkunjung ke apa itu, ya jadi sudah semenjak Nabi Ibrahim. Dia oleh karena itu ibadah ini ibadah itu. Nah, persoalan yang sekalian, yang perlu kita pahami sekarang adalah di samping sejarahnya itu sekarang apa maknanya ini? Kalau kita lihat Pak, Nabi Ibrahim AS itu seorang Nabi yang kemudian oleh Allah Taala satu-satunya Nabi kemudian yang diberikan surat keputusan pengangkatan langsung dari Allah sebagai khalifah di bumi Pak. Oh, Suhufi Ibrahim. Ada itu dia apa? Dia apa itu? Apa itu? Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nah, ini Pak. Jadi kata Allah SWT, ingatlah ketika Allah telah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian, lalu fatamahunna, Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian itu. Kemudian lalu kata Allah setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan itu, maka Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Hai Ibrahim, aku angkat engkau, aku jadikan engkau menjadi imam, pemimpin bagi seluruh manusia, menjadi ikutan bagi seluruh manusia. Nah, ini Pak, ini sesuatu yang barangkali sangat penting kita pahami bahwa Nabi Ibrahim itu adalah sosok pemimpin yang menjadi contoh, yang menjadi ikutan, menjadi panutan oleh seluruh manusia. Bagaimana dia dalam melaksanakan tugas kerasulannya menghadapi berbagai macam ujian, mulai daripada ya menghadapi Namrud, ya penguasa tirani, menyampaikan kalimat tauhid, menghadapi ayahnya yang produsen patung, ya menghadapi umatnya masyarakat paganis yang menyembah berhala, kemudian juga bagaimana ujiannya ketika dia harus dari Babilonia di Mesopotamia itu di Irak sekarang ini dia harus hijrah ke Palestina, juga ke apa namanya ke Kanaan apa namanya di dekat di atas dekat Syam juga. Dan juga dia pernah ke Mesir juga, masuk ke Mesir itu. Dan itu jaraknya tidak sedikit Pak. Kalau kita lihat misalnya kalau Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu sekitar 500 kilo Pak. Tapi Nabi Ibrahim itu berjalan 1.500 kilo lebih, ribuan kilo. Ini Pak, ini artinya apa? Ini artinya saya lihat jadi salah satu ibadah korban ibadah haji ini bagaimana kemudian kita betul-betul menjadikan Ibrahim sebagai contoh, menjadi pemimpin yang betul-betul punya semangat juang yang luar biasa, menghadapi tantangan luar biasa, sampai kemudian juga harus menyembelih anaknya Ismail. Kan itu Pak. Ya sebelumnya itu juga malah mengantarkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi ke Baitul Atiq itu. Ini kan luar biasa Pak. Jadi yang dihadapi ini sebetulnya yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita misalnya seperti di haji itu kita misalnya melempar di Mina, itu kan Nabi Ibrahim melempar setan yang mengganggu dia, yang ingin melaksanakan penyembelihan itu diganggu, lalu dilempar kan itu yang jamarat itu jamaratul ula, jamaratul wusta, jamaratul aqabah. Jadi artinya apa? Artinya tidak hanya melempar-lempar, Pak. Substansinya tidak hanya melempar ke lubang itu barangkali itu ya syariatnya, tapi substansinya melempar semua bentuk ya, menolak semua bentuk gangguan-gangguan terhadap ya keinginan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Pak, misalnya sa'i misalnya. Bagaimana sa'i? Kalau cuma jalan Pak itu sekarang rame-rame itu enggak. Tapi yang harus kita bayangkan betapa Siti Hajar waktu itu jalan ya dari Safa ke Marwah karena anaknya Ismail dia ditinggalkan suaminya dan dia sudah kekurangan air susunya, kekurangan makanan, dia mencoba mencari air di apa itu. Kemudian Pak, apa yang kita harus ibu-ibu yang ke sana itu kalau sekarang ya Siti Hajar itu bukanlah sosok seorang istri yang cengeng Pak. Tapi dia yang berjuang tanpa dia harus menyesali Ibrahim. Dia berjuang sendiri, dia bekerja, dia berlari untuk mendapatkan air. Kan apa? Air akhirnya Allah berikan apa? Air sumur Zam-Zam Pak.
Zam-zam. Usaha dulu ya. Oh, usaha dulu, nggak bisa usaha dia. Nah, jadi air yang sudah jutaan miliaran orang yang sekarang hari ini sampai hari ini minum dan sudah dibawa kemana-mana, itu adalah jawaban Allah terhadap ikhtiarnya Siti Hajar karena tanggung jawabnya terhadap anaknya. Ya, akhirnya Allah datangkan sumur air Zam-zam itu yang hari ini mungkin udah berapa? Nggak tanggung-tanggung, Pak. Ini yang perlu, Pak, kita jiwai. Semangat ini yang perlu kita, bahwa kita pergi haji itu tidak hanya sekedar berkunjung melihat-lihat ke destinasi wisata, tapi kita bagaimana kita mengilhami, memaknai ya nilai-nilai perjuangan semangat Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Pak, yang sebetulnya. Jadi kalau saya mau mengatakan gini, Pak, kalau misalnya kalau sekedar tawaf, kan tawaf itu ya kan secara fisik kan tidak terlalu masalah, Pak. Kalau lari-lari itu kan tidak terlalu masalah, Pak. Ya itu ringan, Pak, tidak perlu manasik. Yang perlu sekarang manasiknya apa, Pak? Memanasikkan ya pemahaman kita. Ya katakanlah kalau kita misalnya berangkat sekarang naik haji atau kita ikut aja, ikut manasik juga nggak apa-apa kali. Ya, malah kalau saya mau katakan kalau bacaan-bacaannya itu pun tidak ada bacaan-bacaan yang maksurat, yang harus baca, kalau tidak dibaca tidak sah, tidak ada itu. Kecuali dari Ukun Yamani ke Hajarul Aswad itu ada bacaan doa safu jagat juga itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kena benar wakilnya jata ma'al abrar, kan gitu. Itu aja, Pak. Jadi artinya apa? Yang saya ingin katakan, sebetulnya bagi orang yang berangkat haji, berangkat umrah, yang perlu dipelajari, yang perlu dikaji sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Ismail, sejarah Siti Hajar, sejarah pengorbanan, sejarah bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah menyampaikan tauhid, dan intinya adalah ke sana itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kali perintah haji, Pak, itu selalu dikuatkan dengan apa? Dengan dengan keikhlasan itu. Walillahi ala nasi hijul bait man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah. Kemudian ada lagi wa'tumul hajja wal umrata lillah. 2 kali lillah, Pak. 2 kali perintah Allah SWT dalam Quran tentang haji dan umrah, maka 2 kalinya itu diberikan penguatan dengan lillah. Tidak ada aqimus shalah lillah, watuz zakat lillah. Tidak ada itu. Tapi menaikkan haji karena Allah. Kenapa? Karena menaikkan haji, pergi ke Mekah, itu semua adalah dalam rangka menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, Pak, menjauhkan segala bentuk kemusyrikan. Jangan sampai kemudian sudahlah ke Mekah itu naik haji itu sekali-sekali, cuma sekali seumur hidup, sudah payah nabung uang untuk haji, tapi malah kadang-kadang sampai di sana membuat kemusyrikan. Ya, Pak, membuat kemusyrikan. Nah ini, jadi oleh karena itu barangkali itu, Pak, sedikit barangkali bicara-bicara kita, pemahaman sedikit tentang tentang ibadah haji itu. Nah kalau sekarang kita korban itu hanya bagian kecil daripada apa yang kita ingin. Jangan kita tuh, wah saya sudah korban, itu kecil dibanding dengan Nabi Ibrahim AS. Nah bagaimana kita, sehingga Allah SWT dalam surah An-Nisa sebelum itu mengatakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa yang lebih baik agamanya, kualitas keislamannya daripada orang yang betul-betul telah menyerahkan diri kepada Allah SWT, wa huwa muhsin, dan dia itu berbuat baik, kemudian wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mereka berusaha untuk mengikuti milah Ibrahim, semangat Ibrahim dalam rangka mendakwahkan Islam, menegakkan tauhid. Itu, Pak, barangkali kira-kira yang bisa sebagian daripada hikmah, nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji itu, Pak. Pemirsa Spirit of Dakwah, memang pelajaran yang banyak sekali bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Ibrahim, termasuk pelajaran tentang haji, tentang korban, dan semuanya itu intinya adalah tauhid. Iya. Ya. Insya Allah dengan demikian kita bisa melaksanakan
tauhid kita dengan sebaik-baiknya, memelihara iman dan takwa kita. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.